Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih buat Bapak Ibu dosen yang terus memantau perkembangan terkait dengan dunia dosen yang saya bawakan melalui kanal YouTube Mimbar Intelek. Nah, kali ini saya mau membagi informasi sharing ya terkait dengan perbedaan panduan operasional pengajuan angka kredit tahun 2019 dan panduan karir dosen 2025. Kalau kita lihat memang banyak perbedaannya, tetapi di sini saya hanya cuma meringkas bagian-bagian yang penting saja sehingga mungkin Bapak Ibu dosen itu masih ada beberapa yang belum mungkin belum mengetahui hal tersebut ya, sehingga saya mencoba untuk menyampaikan ini ya semampu saya biar Bapak Ibu dosen itu paham ketika nanti pengajuan ke jabatan akademik dosen ya. Karena banyak ajuan-ajuan Bapak Ibu dosen kalau kita lihat di pengajuan itu memang banyak yang tertolak karena berbagai macam hal. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada teman-teman dosen bahwa bagi teman-teman dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis artikel ilmiah yang kemudian bisa dipublikasikan di jurnal Scopus, jurnal Sinta 1 maupun Sinta 6, kemudian di penulisan buku dan lain sebagainya, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya. Dan dalam waktu dekat ada buku saya terkait dengan cara mudah menaklukkan Scopus. Nanti akan saya juga share melalui deskripsi yang akan saya sediakan di video kali ini. Baik Bapak Ibu dosen, jadi berkaitan dengan perbandingan PO PAK 2019 dan panduan karir dosen memang agak sedikit mengagetkan ya, terutama karena memang di POPK di panduan 2025 itu tidak lagi memfasilitasi kenaikan jabatan akademik dosen untuk yang loncat jabatan. Jadi semua disamaratakan, baik yang dosen produktif maupun yang tidak produktif gitu. Nah, kalau kita lihat dari segi mana sebenarnya yang lebih bagus, kalau saya pribadi lebih prefer ke POPK 2019. Kalau saya, karena di situ ada memfasilitasi, artinya menghargai orang yang kinerjanya lebih bagus gitu ya, sehingga untuk kesempatan loncat jabatan misalnya dari asisten ahli ke lektor kepala atau lektor ke guru besar itu sangat terbuka. Nah, sedangkan untuk karir dosen yang 2025 panduannya itu sama sekali tidak difasilitasi untuk peningkatan atau loncat jabatan. Saya juga tidak paham dari berbagai macam sosialisasi itu, bahkan tidak disampaikan juga alasan kenapa kemudian yang loncat jabatan itu dihilangkan gitu. Tapi saya menyarankan kepada Bapak Ibu dosen, kalau misalnya akumnya itu memenuhi, dicoba aja gitu ya, dicoba untuk ke loncat jabatan, karena memang kalau kita lihat di undang-undang guru dan dosen itu juga sebenarnya ada fasilitas tersebut. Nah, ini tabel perbandingan Bapak Ibu dosen. Kalau Bapak Ibu lihat di sini bahwasanya secara sistem kenaikan jabatan akademik dari unggah manual ya beralih ke PAK konversi yang terintegrasi dengan Sister ataupun PDPT Dikti, sehingga penilaian itu lebih otomatis dan konsisten. Nah, standar publikasi ini bisa menjadi lebih ketat dan terukur. Nah, untuk asisten ahli sendiri, Bapak Ibu dosen maupun lektor kepala itu wajib di jurnal terakreditasi nasional. Nah, untuk lektor kepala dan profesor itu wajib dengan publikasi sebenarnya bukan hanya di jurnal nasional saja, tapi juga di jurnal internasional. Tapi Bapak Ibu dosen bisa memilih sebenarnya. Nah, kalau yang mau ke lektor kepala itu sudah cukup pada jurnal Sinta 1 atau Sinta 2 gitu. Nah, tentu kalau misalnya yang lebih tinggi sangat diperbolehkan gitu ya. Kemudian kalau sekarang itu bukan lagi MBKM tapi kampus berdampak ya dan inovasi, dari sebelum diakomodasi khusus kini diberi ruang eksplisit untuk aktivitas kampus merdeka ya, atau kampus berdampak ya, di mana riset kolaboratif industri dan inovasi berbasis teknologi sebagai bagian dari penilaian karir. Nah, batas usia pensiun itu juga menjadi target pengajuan yang dipermudah, dari yang lebih dari 1 tahun sebelum pensiun itu menjadi lebih dari 3 bulan ya sebelum batas usia pensiun. Nah, skema loncat jabatan di fungsional itu dihapus. Jadi karir berlangsung bertahap sesuai dengan jenjang dan angka kredit. Jadi
di sistem panduan 2025 itu tidak memfasilitasi atau tidak ada istilah meritokrasi ya. Jadi dosen-dosen yang produktif itu dinilai sama dengan dosen-dosen yang tidak produktif gitu. Jadi pada akhirnya banyak teman-teman dosen yang dalam tanda yang mereka produktif itu sangat menyayangkan adanya kenapa kemudian ini sangat dihapus. Coba kita lihat ya, dari segi aspek sistem kenaikan jabatan akademik dosen. Jadi proses unggah itu manual ya, tadi sudah saya bahas, sedangkan yang panduan itu melalui sudah konversi, terutama pada pengajuan yang PNS ya, dosen-dosen PNS. Kemudian untuk standar publikasi sebenarnya kalau untuk yang panduan 2025 itu jauh lebih dipermudah karena baik yang statusnya adalah S2, dosen-dosen yang masih S2 itu mau ke lektor kepala tidak harus ke jurnal internasional. Tapi kalau dia punya jurnal internasional sebagai penulis pertama itu sangat direkomendasikan gitu. Jadi cukup di jurnal Sinta 1 maupun Sinta 2 tapi sebagai penulis pertama ya atau utama gitu. Kemudian kampus merdeka atau berdampak ya inovasinya, jadi ada aktivitas kampus berdampak dan riset kolaborasi sebelum diakomodasi secara khusus. Jadi diberi ruang untuk berkolaborasi sebenarnya dengan industri inovasi berbasis teknologi. Bahkan sangat direkomendasikan untuk bisa berkolaborasi dengan kampus-kampus luar negeri ya dalam riset misalnya atau dalam penulisan artikel. Nah, batas usia pensiun ini yang dipermudah ya untuk yang panduan 2025, di mana kalau yang sebelumnya itu adalah 1 tahun sebelum masa pensiun, nah sekarang itu minimal 3 bulan. Jadi, apakah ini sangat menguntungkan atau tidak? Ya, kembali lagi bahwa Bapak Ibu dosen sebelum sebenarnya mengajukan pensiun itu harus memperhatikan hal ini ya. Jangan sampai misalnya kemudian kelewat gitu. Nah, loncat jabatan tadi sudah dihapus ya, masih mungkin dengan syarat yang ketat kalau yang POPK 2019, sedangkan di panduan karir 2025 itu sudah dihapus gitu. Saya juga tidak paham kenapa ini dihapus, alasannya itu kenapa, itu tidak sama sekali dijelaskan baik dalam sosialisasi ataupun dalam pertemuan-pertemuan secara langsung gitu. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu dosen yang mengetahui hal tersebut mungkin bisa sharing ya, alasan kenapa kemudian di panduan 2025 itu tidak memfasilitasi untuk dosen-dosen itu bisa loncat jabatan dari asisten ahli ke lektor kepala atau lektor ke guru besar, semacam itu. Kemudian Bapak Ibu dosen, implikasi dan saran implementasi. Jadi yang pertama untuk integrasi sistem, jadi pastikan profil di sister itu lengkap dan sinkron dengan PD Dikti ya. Kalau yang ini saya kira tidak terlalu bermasalah Bapak Ibu dosen ya. Yang terjadi banyak penolakan itu justru di publikasi. Jadi prioritaskan jurnal dengan nilai SJR lebih dari 0,1 atau memiliki jurnal impact factor lebih dari 0,05. Nah, banyak kemudian dosen-dosen itu tertolak di publikasi sebagai syarat khususnya, macam itu. Kemudian portofolio kampus berdampak ya dan inovasi. Jadi dokumentasi aktivitas kolaboratif dan inovatif itu sangat dibutuhkan Bapak Ibu dosen ke depannya. Jadi terutama kalau Bapak Ibu dosen itu punya penelitian-penelitian yang memiliki dampak kepada industri maupun masyarakat. Kemudian ada perencanaan pensiun, jadi gunakan kelonggaran 3 bulan untuk melengkapi bukti PAK-nya gitu ya. Jadi sebelum 3 bulan pensiun atau bahkan 6 bulan atau 1 tahun sebelum pensiun, Bapak Ibu dosen harus sudah punya perencanaan planning apa yang harus dilakukan untuk melengkapi bukti PAK. Siapa tahu kalau misalnya sebelum pensiun itu sudah profesor, nah itu kan akan memperpanjang masa kerja Bapak Ibu dosen ya. Kemudian yang perlu diketahui juga, kenaikan ini secara bertahap sehingga tidak ada loncat jabatan ya. Mungkin itu alasannya, tetapi saya tidak bisa menemukan sesuatu hal yang oke lah, itu bisa diterima gitu. Jadi susun roadmap karir fungsional tanpa loncat jabatan. Jadi sekali lagi bahwa Bapak Ibu dosen seproduktif apapun ya, ini tetap aja prosesnya itu secara bertahap seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Bapak Ibu dosen. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.